Tidak hanya dalam aktivitas sehari-hari, di lingkungan pekerjaan pun INTJ merupakan individu yang penyendiri. Bahkan bagi mereka meskipun rekan kerjanya orang yang menyenangkan, daripada mereka menjadi tidak fokus karena diperlambat oleh rekan kerjanya, lebih baik mereka memilih untuk bekerja sendirian. Sedangkan ESTJ merupakan individu yang pandai bersosialisasi, orang yang kompeten, disiplin terhadap waktu dan segala sesuatu, bertanggung jawab, pekerja keras, dan dikenal sebagai orang yang penuh dedikasi pada profesi yang ia jalani. Memiliki kesamaan menyukai informasi dan fakta, ESTJ lebih suka jika diberitahu detail tanpa ada yang harus disembunyikan. Jika hal itu memang fakta yang ada, berterus terang dan jujur itu lebih baik menurutnya. Ia menyukai kejujuran karena itu tidak menghambat pekerjaannya. Laporan yang setengah-setengah adalah kebiasaan yang tidak ia suka. Sama-sama merupakan individu yang bisa sangat kritis saat menyusun rencana. Sampai mereka berhasil mengeksekusinya, mereka tidak akan menurunkan fokus dan konsentrasinya. Kebiasaan mereka yang tidak suka bertele-tele juga menjadikan mereka sebagai individu yang mengutamakan efektivitas dan efisiensi dalam menentukan dan memutuskan sesuatu. Karena ESTJ berorientasi pada tugas, demi bisa menghemat waktu, cara mereka menggunakan efektivitas dan efisiensinya adalah dengan memilih menggunakan cara lama atau metode yang ada dan sudah terbukti keberhasilannya, daripada harus melakukan eksperimen yang belum tentu kepastiannya. Karena pada dasarnya, ESTJ memang bukan orang yang tertarik pada hal-hal abstrak. Bagi ESTJ hal-hal abstrak adalah bentuk ketidakpastian. Ketidakpastian merupakan hal yang membuat mereka tidak nyaman. Sedangkan INTJ, karena mereka berorientasi pada tujuan, durasi dan kemudahan dalam pengerjaan merupakan aspek yang sangat mereka perhitungkan. Itulah cara mereka menggunakan efektivitas dan efisiensinya. INTJ akan memanfaatkan segala kemungkinan, menggunakan beragam cara, memaksimalkan apapun yang ada. Sebagai contoh gambaran, jika INTJ diberi waktu 5 jam untuk menebang pohon, mereka akan menggunakan 3 jam pertamanya untuk mengasah kapaknya. Sedangkan untuk si ESTJ, jika ia melihat kapaknya masih layak digunakan untuk menebang, tanpa perlu banyak pertimbangan, dia akan langsung melakukannya agar bisa segera pindah ke tugas berikutnya. ESTJ membangun keteraturan karena melihat adanya kesamaan dalam keputusan orang-orang. Mereka memang individu yang memiliki kemampuan mengelola dan mengatur individu lainnya. Mereka selalu memastikan adanya peraturan yang menjadi acuan untuk beraktivitas. Dengan begitu, mereka merasa lebih nyaman dan aman karena hal-hal di sekitarnya sudah teratur dan diatur sedemikian rupa. Mereka menjunjung tradisi dan keteraturan. Jika aturan belum ada, mereka akan menciptakannya. Di sisi lain, seperti yang kita duga, INTJ bukan individu yang senang diatur. Mereka juga sering mempertanyakan untuk apa aturan seperti itu ada atau kenapa tradisi seperti itu harus dilakukan. Meski bagi si INTJ aturan memang berguna bahkan dia juga membutuhkannya, namun aturan juga harus memiliki opsi, karena tidak semua orang sama. INTJ merupakan tipe individu yang cenderung tidak suka diatur. Mereka menyukai kebebasan. Jika aturan dan tradisi tidak bisa diterima oleh logikanya, mereka tidak akan mengikutinya. Tapi, bukan berarti mereka akan berperilaku seenaknya. Jika mereka diberitahu esensi dari sebuah tradisi, dan tujuan dari diciptakannya sebuah aturan, maka sangat memungkinkan mereka akan mengikutinya. ESTJ biasa memilih melakukan sesuatu dengan cara lama atau sesuai dengan inisiasi awalnya. Cara mereka menggunakan efisiensinya adalah dengan memanfaatkan waktu untuk menyelesaikan sesuatu pada saat itu. Meski ESTJ dan INTJ sama-sama suka menganalisa, ESTJ lebih memilih untuk menghindari ketidakpastian. Itu sebabnya ESTJ tidak begitu suka hal-hal yang masih abstrak dan masih sebatas teori saja. Jika belum ada bukti pasti yang bisa meyakinkannya, ESTJ lebih nyaman menggunakan cara efektif yang pernah ada. Dampak dari kebiasaannya yang seperti ini, membuat ESTJ cukup kurang dalam aspek mendengarkan saran dan masukan. Sedangkan INTJ, mereka terbiasa mencari atau menciptakan inovasi baru yang bisa digunakan. Namun seperti yang kita tahu, menemukan inovasi baru itu bukan hal yang mudah dilakukan. Itu sebabnya mereka lapar akan pengetahuan, terbuka pada informasi, saran dan masukan, menganalisa memprediksi dengan imajinasi yang mereka miliki, dan dari kebiasaan ini membuat INTJ terbiasa melihat dari berbagai sudut pandang. Inovasi yang INTJ ciptakan dari cara atau metode lama yang sudah ada itu bertujuan agar kedepannya mereka bisa lebih efisien dalam mengerjakan sesuatu. Karena INTJ merupakan individu yang berorientasi pada tujuan. Saat INTJ memiliki inovasi baru yang ingin ia bagikan pada ESTJ,
mereka harus bisa memperlihatkan bukti nyata yang bisa diterima oleh ESTJ. Meski ESTJ juga orang yang keras kepala, jika metode yang INTJ tawarkan memang terbukti efektif, ESTJ juga akan menerimanya. Karena bagaimanapun, mereka berdua sama-sama memprioritaskan efisiensi dan efektivitas dalam aktivitasnya. Jika disimpulkan kesamaan dari mereka adalah, mereka orang yang logis, analitis, argumentatif dan rasional, mereka individu yang jujur dan tidak bertele-tele, efektivitas dan efisiensi merupakan hal yang mereka prioritaskan, ambisi dan kepercayaan diri yang mereka miliki kadang membuat mereka terlihat jadi orang yang keras kepala. Jika INTJ dan ESTJ dipertemukan dalam proyek yang sama, atau berada di meja diskusi yang sama, sangat memungkinkan jika di antara mereka akan terjadi beberapa perdebatan, apalagi keduanya sama-sama termasuk individu yang argumentatif, mereka akan mempertahankan nilai yang diyakini masing-masing, keyakinan yang kuat terhadap apa yang mereka lakukan dan caranya, keduanya terlihat sama-sama keras kepala, yang satu mematuhi tradisi dan aturan, yang satu akan bersuara jika ada tradisi dan aturan yang tidak masuk logikanya, tapi dari keduanya, mereka orang yang jujur dan objektif, mereka bisa memisahkan kehidupan pribadi dan pekerjaan, mereka orang yang sama-sama berusaha agar bisa terus berkembang, jika berada dalam profesi keahliannya, mereka akan memperlihatkan dedikasi dan keterampilan yang luar biasa. Bagaimanapun, dalam dunia kerja, mereka sosok yang perlu diperhitungkan keberadaannya. Baiklah, terima kasih sudah menyimak sampai sini, terima kasih sudah meluangkan waktu kalian. Jangan lupa subscribe Jeda Sibuk, nantikan pembahasan kita selanjutnya. Saya Fernando Widono, sampai jumpa.